Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya kali ini? Semoga tetap sehat, ceria, dan siap untuk menerima pembelajaran yang terbaru. Jadi pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik dari pembelajaran IPAS kelas 6, lebih tepatnya pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, yaitu topik pembahasannya tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Materi ini akan membawa kita kepada masa lalu, kembali lagi kepada masa lalu, di mana pada masa itu banyak sekali kapal-kapal besar dari Eropa berlayar jauh menembus lautan luas hanya untuk sampai di tanah kita, yaitu Nusantara. Kita akan bersama-sama mencari tahu mengapa bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia, siapa saja bangsa Eropa yang datang, apa tujuan mereka, dan bagaimana reaksi kerajaan-kerajaan di Indonesia saat itu. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi tujuan kedatangan bangsa-bangsa asing seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan ke Inggris ke Nusantara secara runtut. Yang kedua, kita dapat menganalisis motif kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris ke Nusantara. Dan tujuan pembelajaran kita yang ketiga yaitu dapat memberi argumentasi terhadap keputusan kerajaan-kerajaan lokal dalam menjalin kerjasama atau perlawanan terhadap bangsa asing. Sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita nyanyi bersama tentang kedatangan bangsa asing ke Indonesia menggunakan lirik lagu dari Naik Becak. Ada negara asing datang ke Indonesia, Portugis yang pertama, disusul bangsa Spanyol, Belanda juga Inggris, disusul bangsa Jepang. Indonesia lakukan perlawanan, tujuan utamanya gold glory dan gospel, gold cari rempah-rempah dan sumber daya lain. Glory cari kuasa dan juga kejayaan. Kalau gospel untuk sebar agama, kalau gospel untuk sebar agama. Untuk selanjutnya yaitu hal-hal yang akan kita pelajari tentang kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara itu meliputi yang pertama kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia, yang kedua kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia, yang ketiga kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia, dan yang terakhir kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia secara runtut. Sebelum kita membahas satu persatu bangsa yang datang, kita perlu tahu dulu mengapa mereka datang ke wilayah Asia, khususnya Indonesia. Jadi, kita harus memperhatikan kisah mengenai sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara. Ada beberapa sejumlah alasan utama mengapa negara-negara barat tersebut pertama kali tiba di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Alasan-alasan ini mendorong mereka untuk mengarungi lautan yang sangat jauh dan tiba di wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan juga rempah-rempah. Dan pada abad ke-15, bangsa-bangsa di Eropa ini mengalami masa perubahan besar yang disebut masa Renaissance, masa di mana kebangkitan ilmu pengetahuan dan penemuan baru. Banyak penjelajahan dan pelaut yang ingin tahu seperti apa dunia di luar sana. Mereka ingin mencari kejayaan, kekayaan, dan juga menyebarkan agama. Tapi ada satu peristiwa penting yang membuat mereka semakin bersemangat. Pada tahun 1453, kota Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Ottoman. Akibatnya apa? Akibatnya jalur rempah-rempah seperti pala, lada, dan cengkeh waktu itu sangat mahal di Eropa, bahkan disebut dengan emas hijau.
Maka dari itu, bangsa-bangsa Eropa pun berlomba-lomba mencari jalur laut baru ke Asia. Selain itu, mereka juga terdorong oleh semangat 3G. 3G itu apa? Yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Gold yang berarti kekayaan, mereka ingin mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan. Sedangkan glory berarti kejayaan, di mana mereka ingin menunjukkan bahwa bangsanya itu paling hebat. Dan yang terakhir yaitu gospel, berarti menyebarkan agama Nasrani. Sementara dari sisi Indonesia, ada faktor penarik. Indonesia terkenal sangat kaya akan rempah-rempah, terutama di daerah Maluku yang dijuluki Spice Islands atau Kepulauan Rempah. Selain itu, letak Indonesia yang strategis di jalur perdagangan internasional membuatnya sangat menarik bagi para pedagang di dunia. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa bangsa Eropa datang karena mereka ingin mencari kekayaan, kejayaan, dan penyebaran agama mereka. Sementara di Indonesia ini menjadi incaran karena sumber daya alamnya yang melimpah. Berdasarkan cerita sejarah Indonesia, terdapat beberapa bangsa dari benua Eropa yang melakukan petualangan, pelayaran, dan penjelajahan samudra. Untuk bangsa Eropa yang pertama kali berhasil sampai ke Indonesia yaitu adalah bangsa Portugis. Pelayaran pertama yang dilakukan oleh Portugis berhasil menemukan Kepulauan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Awalnya, bangsa Portugis datang ke Malaka untuk melakukan perdagangan. Kemudian, mereka ingin menguasai jalur perdagangan di Nusantara dan menguasai daerah berpenghasilan rempah-rempah. Oleh karena itu, Portugis mengalami berbagai perlawanan dari kerajaan Malaka yang tidak mengizinkan Portugis menguasai daerah Malaka. Namun, Portugis berhasil mengalahkan kerajaan Malaka yang sekarang wilayah Malaysia dan menyebabkan kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Selanjutnya, Portugis membuka kerjasama dengan kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara untuk perdagangan rempah-rempah sampai pada akhirnya berhasil menemukan wilayah Maluku dan menguasainya hampir satu abad dari 1512 sampai 1615. Salah satu yang paling keras menentang adalah kerajaan Ternate yang kemudian berhasil mengusir Portugis dari wilayahnya. Jadi, pada kesimpulannya bahwa perlawanan ini menunjukkan bahwa sejak awal bangsa Indonesia tidak tinggal diam terhadap penjajahan. Beberapa tahun setelah Portugis, datanglah bangsa Spanyol. Pada tahun 1521, bangsa Eropa yang muncul Portugis yaitu bangsa Spanyol. Tujuan kedatangan mereka ke wilayah timur yaitu Indonesia hampir sama dengan bangsa sebelumnya. Tidak hanya melakukan perdagangan rempah-rempah, tetapi bangsa Spanyol mempunyai tujuan lain yang dikenal dengan istilah 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel pada daerah yang dikunjunginya. Namun, saat mereka tiba di Maluku, ternyata di sana sudah ada Portugis yang lebih dulu bekerja sama dengan kerajaan Ternate, yang pada akhirnya terjadilah persaingan antara Ternate yang didukung oleh Portugis dan di Tidore yang didukung oleh Spanyol. Dua kerajaan yang sebelumnya bersaudara kini telah terpecah belah karena kepentingan bangsa asing. Namun, lama-kelamaan rakyat menyadari bahwa mereka sedang diperalat oleh kedua bangsa Eropa itu. Mereka pun bersatu kembali melakukan perlawanan untuk mengusir para penjajah. Persaingan antar Portugis dan Spanyol akhirnya diakhiri dengan perjanjian Saragossa, di mana isi perjanjiannya itu Spanyol harus meninggalkan Maluku dan tidak lagi berdagang di wilayah Indonesia bagian timur. Setelah itu, Spanyol lebih banyak berfokus kepada wilayah Filipina.
Selanjutnya datanglah bangsa Belanda, yang pada awalnya mereka hanya ingin berdagang seperti bangsa-bangsa sebelumnya. Belanda pertama kali tiba di Banten pada tahun 1596 yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Namun ketika mereka melihat potensi besar rempah-rempah di Indonesia, niat mereka berubah. Mereka mulai ingin menguasai perdagangan dan mengambil alih wilayah strategis. Untuk memperkuat diri, pada tahun 1602, Belanda membentuk VOC, yaitu Verenigd Oost-Indische Company atau Perusahaan Hindia Timur Belanda. VOC adalah sebuah perusahaan dagang, tapi kekuatannya luar biasa besar. Punya kapal sendiri, punya pasukan sendiri, bahkan boleh membuat perjanjian dengan kerajaan lokal. Tujuan pembentukan VOC antara lain, yang pertama menghindari persaingan sesama pedagang Belanda. Tujuan yang kedua yaitu membantu Belanda melawan Spanyol di Eropa. Yang ketiga dan yang paling utama yaitu memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Di bawah pimpinan Jan Pieter Sion, VOC memindahkan markas besarnya dari Maluku menuju ke Batavia yang sekarang menjadi Jakarta. Sejak saat itu, Belanda semakin kuat di Nusantara. Sayangnya, kekuatan VOC juga penuh dengan penindasan dan korupsi. Banyak rakyat Indonesia yang dipaksa bekerja keras dan kerajaan-kerajaan lokal kehilangan kedaulatannya. Dan pada akhirnya, yaitu pada tahun 1799, VOC dibubarkan karena bangkrut dan semua wilayahnya diambil alih langsung oleh pemerintahan Belanda. Untuk bangsa terakhir yang datang adalah bangsa Inggris. Sebenarnya, Inggris ini sudah lama berdagang di Indonesia, sekitar tahun 1577 dengan pelaut terkenal bernama Francis Drake. Mereka membuka kantor dagang di Maluku, Banten, Aceh, dan Makassar. Namun, Inggris benar-benar menguasai Indonesia pada tahun 1811 saat Belanda kalah perang melawan Inggris di Eropa. Pemimpin Inggris yang bertugas di Indonesia adalah Thomas Stamford Raffles. Raffles ini terkenal karena banyak melakukan perubahan besar di Indonesia. Kebijakannya yang telah memberikan dampaknya antara lain yang pertama yaitu menghapus sistem kerja rodi, yaitu kerja paksa. Yang kedua, mengganti sistem tanam paksa menjadi sewa tanah atau dikenal dengan land rent system. Yang ketiga, membebaskan petani memilih tanaman apa yang ingin ditanam. Yang keempat, membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan agar pemerintahan lebih teratur. Yang kelima, mengenalkan sistem pajak dengan uang, bukan hasil panen. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, dan yang paling menarik, ia juga berperan dalam penemuan ulang Candi Borobudur serta mendirikan Kebun Raya Bogor. Walaupun Inggris hanya berkuasa sekitar 5 tahun saja, yaitu dari tahun 1811 sampai 1816, kebijakan Raffles punya pengaruh besar bagi sistem pemerintahan kolonial berikutnya. Setelah tahun 1816, Indonesia kembali dikuasai oleh Belanda melalui Perjanjian Tuntang. Nah, teman-teman, dari perjalanan sejarah tadi, kita bisa belajar banyak hal, di mana bangsa Eropa datang ke Indonesia bukan hanya sekedar untuk berdagang, tetapi mereka juga ingin menguasai kekayaan dan wilayah kita di Indonesia. Namun, di balik itu semua, kita juga melihat semangat juang rakyat Indonesia yang tidak pernah menyerah melawan penjajahan. Perjuangan itu akhirnya melahirkan kesadaran nasional dan membawa Indonesia menuju kemerdekaan. Jadi, tugas kita sekarang adalah menghargai perjuangan para pahlawan, belajar dengan sungguh-sungguh, dan berkontribusi bagi bangsa dengan cara kita masing-masing. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. See you on the next video. Kalian semua luar biasa telah menyimak pembelajaran kita kali ini sampai akhir. Semoga
apa yang kita dapatkan pada pembelajaran kali ini bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap senyum, tetap semangat, dan tetap belajar. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.